Permisi dok. Oh iya, silakan Pak, duduk. Ya, baik dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Jadi Bapak perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya atas nama Dr. Din Nurul ya, yang mana bertugas untuk berjaga di Poli pada malam hari ini dan juga yang akan melakukan rangkaian pemeriksaan kepada Bapak nantinya. Oke baik, jadi sebelum kita lanjut ke hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis, mungkin saya bisa meminta data diri Bapak terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak siapa? Pak Fadil dok. Fadil ya. Fadil. Oke. Kalau boleh tahu umurnya Bapak, mohon maaf. 23 tahun dok. 23 tahun Pak. Oke. Alamat tinggal sekarang di mana Pak? Sekarang dok saya tinggal di Manoroke dok. Oke, di Manoroke ya Pak. Baik. Kemudian yang terakhir itu mohon maaf ya Pak, kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sekarang? Sekarang saya sebagai pegawai kantor di swasta dok. Pegawai kantor Ya dok. perusahaan swasta ya. Ya dok. Oke, itu tadi untuk data diri yang perlu saya ambil dari Pak Fadil ya. Kemudian kita bisa lanjut ke hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis. Tapi sebelumnya itu saya ingin meminta persetujuan pada Pak Fadil, karena mungkin pada saat pemeriksaan nanti ada ketidaknyamanan ya, karena mungkin saya perlu menggunakan alat-alat yang mana mungkin bisa mengganggu Pak Fadil atau mungkin memberikan rasa ketidaknyamanan. Tapi akan saya usahakan melakukan tindakan dengan sebaik-baiknya agar rasa ketidaknyamanan yang Pak Fadil rasakan itu bisa berkurang. Dan juga insya Allah nanti hasil-hasil dari pemeriksaan yang sudah saya dapatkan akan saya rahasiakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana Pak Fadil, apakah ingin melanjutkan untuk pemeriksaannya? Iya dok. Oke baik. Oke baik, kalau Pak Fadil bersedia mungkin Bapak bisa agak bergeser ke sana sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan. Saya mempersiapkan dulu ya. Iya dok. Oke baik Pak Fadil, jadi untuk pemeriksaan kali ini yang akan kita periksa itu adalah daerah telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Jadi yang pertama mungkin saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah telinga Bapak terlebih dahulu ya. Nah, mungkin saya periksa daerah luar, kemudian akan saya lanjutkan ke daerah dalamnya ya. Oke baik, mungkin Bapak Fadil bisa agak bergeser ya. Jadi saya periksa dulu telinga kanannya ya Pak. Ini saya lakukan penekanan dan perabahan. Tolong disampaikan kalau misalnya ada terasa nyeri ya. Oh iya dok. Bagaimana Pak Fadil, apakah ada terasa nyeri pada saat saya melakukan penekanan dan? Tidak ada dok. Oke, baik, kita lanjut. Mungkin tetap bisa pada posisi tadi. Kita ke bagian dalamnya dulu ya, supaya Pak Fadil tidak bolak-balik. Oke, jadi saya periksa bagian dalamnya dulu ya. Mohon maaf ya Pak Fadil. Baik. Sudah bisa Pak Fadil berganti posisi untuk pemeriksaan dengan satunya.
Oke, baik ya. Sama seperti tadi, harap disampaikan kalau ada terasa nyeri ya Pak Fadil. Iya dok. Gimana Pak Fadil? Apakah ada yang terasa nyeri? Ada dok. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian dalamnya ya Pak. Permisi ya Pak. Ya baik Pak. Mungkin Bapak sudah bisa posisi yang lebih nyaman. Oke baik. Jadi Pak itu tadi untuk pemeriksaan telinga ya Pak. Jadi yang tadi saya dapati pada saat pemeriksaan luar, pada saat perabaan tadi dengan penekanan tidak ada terasa nyeri ya Pak. Iya dok. Oke. Kemudian pada saat saya pemeriksaan daerah dalam atau yang telinga, saya mendapati mungkin telinga Pak Fadil agak sedikit ada kotoran sedikit, tapi itu tidak terlalu membahayakan ya Pak, tidak terlalu mengganggu kalau dilihat, karena memang pada normalnya memang telinga selalu di telinga ada terkumpul kotoran-kotoran seperti itu, tapi wajarnya memang nanti akan keluar ya Pak. Hanya saja usahakan jangan dilakukan seperti mengorek telinga terlalu keras atau menggunakan cotton bud terlalu dalam ya, karena itu malah nanti dapat memberikan efek yang lebih buruk ya Pak. Dan juga tadi pada saat saya memeriksa di gendang telinga Bapak juga dalam kondisi baik ya, tidak ada seperti peradangan atau pendarahan di daerah dalam ya Pak, dan semuanya masih dalam kondisi yang normal dan baik. Iya dok. Oke baik, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan hidung ya Pak. Sekarang hidung sama seperti tadi, saya akan melakukan pemeriksaan dari luar dulu untuk melihat apakah ada nyeri. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemeriksaan daerah dalamnya Pak ya, apakah ada kotoran yang berlebih atau mungkin ada bagian-bagian yang mengalami pembengkakan ya Pak. Oke baik. Sebelumnya kita lakukan pemeriksaan penekanan dulu ya Pak. Harap bisa main kalau ada nyeri ya Pak. Iya dok. Bagaimana Pak? Apakah ada yang terasa nyeri? Tidak ada dok. Oke baik. Kalau begitu kita lanjut ya, langsung ke pemeriksaan bagian dalam. Oke, mungkin Pak Fadil bisa agak mendongak seperti itu. Mohon maaf ya Pak Fadil. Oke. Nah. Mohon maaf ya Pak, mungkin bisa ditahan kalau ada kurang nyaman ya Pak. Iya dok. Oke, sudah. Mungkin kita bisa lanjut ke pemeriksaan masih untuk melihat pada daerah hidung, tapi ini dilakukan melalui mulut ya Pak. Mungkin Bapak bisa membuka mulutnya. Oke, baik. Baik. Bisa agak diluruskan kepalanya ya Pak, diluruskan kembali seperti Pak. Oke, dibuka. Bisa agak dijulurkan lidahnya Pak. Oke. Oke baik. Oke, itu tadi untuk pemeriksaan daerah hidung ya Pak. Jadi tadi untuk hidung saya melihat ada seperti kotoran-kotoran atau apa kalau dalam istilahnya serumen ya Pak. Itu kotoran-kotoran itu lebih banyak pada daerah hidung kanan ya Pak. Jadi mungkin itu karena memang sedang dalam keadaan flu atau bagaimana Pak? Apakah Bapak sedang dalam keadaan flu atau tidak? Tidak ada sih dok.
Oke, kalau begitu berarti tidak ada masalah ya Pak. Mungkin sisa dibersihkan saja nanti ya Pak. Baik. Selebihnya saya tidak melihat ada bagian-bagian hidung yang mengalami pembengkakan atau ada seperti eh, eh, pendarahan begitu, ada daerah yang mengalami pendarahan ya, saya tidak menemukan itu juga. Kemudian pada saat tadi melakukan pemeriksaan melalui mulut untuk melihat bagian belakang hidung yang agak dalam yang susah dilihat jika melalui spekulum tadi ya Pak, itu saya tidak menemukan juga ada pembengkakan pada bagian-bagian yang kalau misalnya ada kelainan itu mengalami pembengkakan. Jadi saya melihat bagian-bagian itu normal-normal saja. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung masih ke pemeriksaan untuk daerah telinga, hidung, tenggorokan. Berikutnya sekarang itu tenggorokan ya Pak. Mungkin saya hanya melihat bagian tenggorokan melalui cermin. Apakah ada bagian-bagian yang mengalami pembengkakan atau pembesaran ya Pak? Oke, baik. Mungkin Bapak bisa maaf ya dulu Pak. Oke, baik Pak. Bisa dibuka mulutnya? Oke, dijulurkan lidahnya Pak. Oke, maaf ya Pak. Bisa dibuka mulutnya agak lebih lebar. Oke, baik Pak. Mohon maaf ya Pak. Bisa bilang mohon maaf ya Pak. Mungkin Bapak bisa agak merasa seperti muntah ya Pak, tapi saya sakit lakukan sebaiknya. Oke, bisa bilang apa? Oke Pak, sudah. Oke, bagus. Jadi tadi untuk pemeriksaan dari daerah tenggorokan ya Pak, saya tidak melihat juga ada yang mengalami pembengkakan di daerah tenggorokan. Kalau yang biasa mengalami gangguan biasa ada pembengkakan di daerah yang tadi saya periksa ya Pak. Itu menandakan daerah telinga, hidung, dan tenggorokan Bapak itu untuk pemeriksaan yang sekarang itu normal ya Pak. Alhamdulillah normal, baik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memeriksa, mungkin ini secara tidak langsung kita juga bisa melihat apakah ada gangguan pada daerah dalam telinga ya Pak. Oke, jadi selanjutnya itu kita pemeriksaan untuk keseimbangan ya Pak. Nah, itu juga. Itu yang saya maksud, ini juga bisa mengidentifikasi apakah ada gangguan di bagian telinga yang lebih dalam ya Pak. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa di sini ya. Nanti bisa menghadap ke arah sana ya Pak. Oh iya. Kayak gini aja dong. Iya, begitu saja. Oke, baik Pak. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan. Nah, jadi di sini yang akan saya periksa yang pertama itu disebut dengan pemeriksaan visual dinamik, akurasi visual dinamik ya Pak. Nah, ini juga sekaligus untuk bisa sebenarnya secara tidak langsung menentukan melihat apakah visus Bapak baik atau tidak ya Pak. Nah, jadi nanti saya minta Bapak untuk membaca ini huruf-huruf yang saya tunjuk. Oh iya. Nah, kemudian nanti bisa dikatakan, bisa sampaikan kalau misal huruf yang nanti sudah tidak terbaca jelas ya Pak. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bisa dari awal. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, tangannya dok, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C. Oke, baik. Bisa terbaca semua ya Pak tadi. Itu menandakan visus atau kemampuan penglihatan Bapak itu normal karena tadi bisa membaca sampai huruf-huruf yang di atas garis merah ini ya Pak. Oke, baik. Masih pada pemeriksaan yang sama mungkin. Oke Bapak, saya mohon izinnya menggoyangkan kepala Bapak ya. Baik.
Bisa agak tunduk Pak. Oke. Oke, baik. Oke, sudah Pak. Oke. Saya minta Bapak mungkin bisa membaca kembali huruf ini lagi ya Pak. Oke, baik. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C. Oke, baik Pak. Oke, jadi itu tadi untuk pemeriksaan akurasi penglihatan dinamik ya Pak. Saya menyimpulkan bahwa Bapak ini tidak ada masalah ya Pak. Biasa kalau orang yang mengalami masalah terutama pada daerah telinga yang agak dalam, itu biasa setelah saya goyangkan kepalanya tadi dia tidak bisa melihat huruf-huruf yang lebih ke bawah, yang kecil-kecil ini. Minimal itu 2 tingkat di atas dari yang huruf di atas garis merah ini, atau tempat di mana dia berhenti itu kalau dia 2 tingkatan di atasnya itu menandakan berarti dia ada masalah ya Pak untuk daerah telinga yang dalam. Oke, baik, itu berarti Bapak normal ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkannya ke pemeriksaan berikutnya ya Pak. Oke. Oke. Permisi Pak. Oke, untuk pemeriksaan yang berikutnya itu disebut dengan pemeriksaan head shake test atau pemeriksaan menggoyang-goyangkan kepala ya Pak. Jadi nanti saya akan goyangkan kepalanya Bapak untuk melihat nanti setelah saya goyangkan nanti saya akan melihat mata Bapak apakah ada pergerakan yang tidak sesuai atau tidak seharusnya pada mata Bapak setelah saya goyangkan kepala Bapak ya. Oke, baik, mungkin Bapak bisa menunduk ya, bisa menunduk. Oke, menunduk agak ke bawah ya. Baik, menunduk ya Pak. Oke, baik, oke, bisa dibuka Pak. Oke, baik, sudah. Jadi tadi setelah saya menggunakan, bagaimana Bapak agak merasa pusing ya? Ya, Oh iya, tidak apa-apa, mohon maaf ya, memang seperti itu pemeriksaannya ya Pak. Oke, baik, jadi tadi setelah saya melakukan pemeriksaan, setelah saya goyangkan kepalanya Bapak, kemudian saya melihat pada mata Bapak itu saya tidak melihat ada pergerakan yang tidak sesuai atau yang tidak seharusnya pada mata Bapak. Itu menandakan tidak ada gangguan yang disebut dengan seperti yang kalau dalam istilahnya kita nystagmus ya, pergerakannya tidak diinginkan dari mata. Itu berarti baik itu fiksasi mata Bapak dan juga kontrol keseimbangan Bapak itu baik ya. Oke, baik, berikutnya mungkin kita lanjut ke pemeriksaan yang terakhir ya, untuk keseimbangan itu ini nanti untuk pemeriksaannya Bapak saya minta bisa melihat ke satu titik ya, mungkin ke arah wajah saya atau mungkin lebih spesifik ke hidung saya ya Pak. Kemudian Bapak nanti bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi matanya tetap fokus ke arah sini, ke hidung atau wajah saya, ke satu titik ini ya Pak. Oke, baik, bisa fokus. Oke, baik, mungkin Bapak bisa menoleh sekarang ke kiri. Tetap. Oke, 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 baik. Itu tadi sudah untuk pemeriksaannya ya Pak. Jadi saya tidak melihat ada pergerakan yang tidak seharusnya Pak pada saat Bapak tadi harusnya fokus. Saya tidak menemukan mata Bapak ikut menoleh ke mana, ke arah kepala Bapak tadi menoleh ya. Itu menandakan fokus penglihatan Bapak baik, yang mana itu juga menandakan pengaturan keseimbangan Bapak itu baik ya. Oke, baik, alhamdulillah untuk rangkaian pemeriksaan hari ini untuk telinga, hidung, tenggorokan dan keseimbangan itu sudah selesai ya. Oke, baik, kita lanjut ke pemeriksaan yang terakhir ya.
pemeriksaan yang terakhir itu saya akan melakukan perabaan untuk melihat adanya pembengkakan pada kelenjar-kelenjar getah bening Bapak ya. Yang mana itu biasa dia itu bengkak kalau misalnya ada infeksi atau ada gangguan-gangguan lain pada tubuh Bapak ya. Oke, baik. Mohon maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Kondisi baik Pak. Oke, mungkin bisa Pak agak dibuka bajunya, mohon maaf ya Pak, supaya saya bisa meraba pada daerah tulang Sini. iya sini tersebut. Mohon sampaikan ya Pak kalau ada nyeri. Ya dok. Bisa dikancingkan kembali baju. Ya dok. Oke, baik. Oke, tadi itu sudah untuk pemeriksaan kelenjar getah bening ya Pak. Oke, jadi pada saat saya tadi melakukan perabaan sudah pada daerah-daerah di daerah sekitar leher dan agak ke dada tadi ya Pak. Apakah Bapak tadi ada merasakan nyeri? Cuma mungkin tekannya agak keras. Oh, agak tekanannya ya. Mohon maaf ya Pak, karena memang tadi agak kurang bisa teraba daerah tulangnya Pak, tulang di sekitar lehernya itu, makanya saya agak menekan. Mohon maaf ya Pak, tidak apa-apa ya Pak? Ya. Oke, baik. Jadi tidak ada yang terasa nyeri, maksudnya pada saat saya menekan penekanan pada saat saya menyentuhnya ya Pak, pada saat saya tidak ada ya Pak. Ya, dok. Oke, baik. Alhamdulillah berarti tidak ada masalah ya Pak. Tidak ada, saya juga meraba pada saat saya melakukan perabaan, tidak ada saya rasakan masa-masa lunak yang mungkin bisa menandakan adanya bengkakan atau peradangan ya Pak. Oke, baik. Itu tadi alhamdulillah untuk pemeriksaan kelenjar getah bening sudah selesai juga. Jadi untuk rangkaian pemeriksaan hari ini alhamdulillah sudah selesai ya, berjalan dengan baik. Juga terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Jadi untuk yang bisa saya simpulkan itu semua dari hasil pemeriksaan tadi itu alhamdulillah baik telinga, hidung, tenggorokan pertama itu normal, kemudian yang berikutnya untuk keseimbangan juga normal, semuanya untuk semua aspek yang tadi sudah saya ulangi rangkaian pemeriksaan, dan juga untuk kelenjar getah bening itu juga normal ya Pak, tidak ada masalah, tidak ada nyeri, tidak ada juga pembengkakan ya Pak. Oke, mungkin demikian untuk pemeriksaan hari ini. Nanti kalau ada rangkaian pemeriksaan berikutnya kita bisa lanjutkan di lain waktu. Jika Bapak mengeluhkan, jika ada keluhan lain ya Pak, Bapak bisa datang ke sini kembali. Oke, demikian. Mohon maaf bila ada kekurangannya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dok. Ya, sampah.